Sekitar 100 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1912, seorang anak berusia 4 tahun yang bernama Bobby Dunbar dilaporkan menghilang dari orang tuanya. Pencarian dilakukan oleh keluarga, kepolisian, dan masyarakat sekitar secara terus-menerus. Dan akhirnya, setelah 8 bulan, sang anak ditemukan dan dikembalikan pada orang tuanya. Namun, ini yang membuat menarik. Ternyata anak yang ditemukan itu bukanlah anak yang sama dengan yang menghilang 8 bulan yang lalu. Lalu, siapakah sebenarnya anak itu? Robert Clarence Bobby Dunbar adalah putra pertama yang lahir dari pasangan Leslie dan Percy Dunbar dari Opelousas, Louisiana. Ia dilahirkan pada bulan April 1908. Pada bulan Agustus 1912, keluarga Dunbar melakukan perjalanan memancing ke Danau Suez, paroki Saint Landry, Louisiana. Mereka bertujuan untuk mengisi liburan mereka dengan bertamasya. Namun, terlepas dari namanya yang disebut sebagai danau, Suez Lake pada kenyataannya adalah rawa yang dipenuhi dengan buaya. Mereka bertamasya dengan 11 orang lainnya, yaitu kedua orang tua Dunbar, Percy dan Leslie Dunbar, adiknya Alonzo Dunbar, dan beberapa anggota keluarga dan temannya. Pada saat itu, Percy Dunbar, sang ayah, harus meninggalkan mereka karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Bobby ingin pergi ke Suez Lake untuk memancing garfish atau ikan roa. Karena ayahnya bekerja, akhirnya ia ditemani oleh teman ayahnya yang bernama Paul Mizzi. Ibunya mengizinkan mereka untuk berangkat dan beberapa anak laki-laki lainnya juga ikut dengan mereka. Selesai memancing, Paul dan anak-anak itu segera kembali ke penginapan mereka. Namun, sesampainya di penginapan ibunya, Leslie menyadari kalau Bobby tidak ikut kembali dengan mereka. Segera mungkin mereka mencari Bobby di sekitar danau itu. Ayah Bobby, Percy pun segera kembali ke Suez Lake mendengar kabar hilangnya Bobby Dunbar. Tim pencari pun dikerahkan. Mereka menangkap dan membedah buaya, juga melemparkan dinamit ke dalam danau dengan harapan akan mengeluarkan jasadnya dari air jika memang Bobby sudah tenggelam. Para penyelam pun mencari Bobby hingga ke dasar danau dengan asumsi jasadnya yang tersangkut di antara tumbuhan di dalam danau. Namun, tak satu pun dari upaya mereka yang membuahkan hasil. Pihak berwenang dan penduduk setempat mencari Bobby Dunbar tanpa lelah. Petunjuk demi petunjuk ditindaklanjuti. Tetapi, menemui jalan buntu. Banyak yang mulai kehilangan harapan. Percy Dunbar menawarkan hadiah kepada siapapun yang bisa menemukan putranya. Dirinya akan memberikan hadiah sebesar $1.000 yang setara dengan $25.000 saat ini. Lalu, mereka menaikkannya menjadi $5.000 atau setara dengan $100.000 nilai mata uang saat ini. Setelah pencarian 8 bulan, pihak berwenang menemukan William Cantwell Walters yang bekerja sebagai tukang servis piano dan organ keliling. Walters sedang melakukan perjalanan melalui Mississippi dengan seorang anak laki-laki yang tampaknya cocok dengan deskripsi Bobby Dunbar, yaitu berusia 4 tahun, berambut pirang, dan bermata biru. Walters mengklaim bahwa anak lelaki itu sebenarnya adalah Charles Bruce Anderson, yang dipanggil dengan nama Bruce, putra dari saudara laki-lakinya. Dia mengatakan bahwa ibu anak laki-laki ini bernama Julia Anderson, namun ia diberi izin oleh Julia untuk membawa jalan-jalan bocah itu. Namun, penjelasan Walter berbelit-belit dan membingungkan, yang membuat Walters ditangkap dan pihak berwenang memanggil keluarga Dunbar untuk datang ke Mississippi dan berusaha mengidentifikasi anak itu. Surat kabar saat itu memberikan reaksi yang berbeda mengenai hasil pertemuan antara keluarga Dunbar dan bocah yang disebut sebagai Charles Bruce Anderson. Ada yang mengatakan jika anak itu segera meneriaki "ibu" kepada Leslie.
Yang lain hanya mengatakan bahwa anak itu menangis dan mengatakan bahwa Leslie Dunbar sendiri tidak yakin apakah dia adalah putranya. Laporan surat kabar lain mengutip, pasangan itu awalnya menyatakan keraguan tentang identitas anak itu. Keesokan harinya, setelah memandikan anak yang ditemukan secara misterius itu, yang diakui sebagai Bobby Dunbar, Leslie, sang ibu, mengatakan bahwa dia secara positif mengidentifikasi tahi lalat dan bekas luka yang kemudian dia yakini jika anak misterius itu adalah putranya. Semenjak saat itu, Leslie mulai memanggil anak itu dengan panggilan Bobby, karena dia meyakini bahwa anak tersebut adalah Bobby Dunbar, putranya. Bobby segera kembali ke Opelousas bersama keluarga Dunbar, diiringi sebuah parade meriah, merayakan kepulangan Bobby. Bobby pun diberi hadiah kuda poni dan sebuah sepeda atas kepulangannya. Tak lama kemudian, Julia Anderson datang ke Opelousas dikarenakan anaknya Bruce tidak kunjung pulang. Menurut laporan surat kabar, Julia Anderson dihadapkan dengan 5 anak lelaki yang berusia sekitaran dengan anaknya Bruce, termasuk anak lelaki misterius ini yang sudah diakui sebagai Bobby oleh keluarga Dunbars. Julia pun tidak mengenali bocah yang ia sebut sebagai Bruce Anderson atau Bobby Dunbar ini. Ketika bocah yang bersangkutan diajukan kepada Julia Anderson, anak lelaki itu pun tidak memberi indikasi kalau ia mengenali Julia sebagai ibunya. Dan ia pun menyatakan bahwa ia sendiri tidak yakin dengan anak tersebut. Besoknya Julia melihat bocah tersebut lagi dan dia diizinkan untuk membuka pakaiannya. Kali ini, dia menunjukkan kepastian yang lebih kuat bahwa anak itu benar-benar putranya, Bruce. Namun, kabar sudah tersebar tentang kegagalannya untuk secara positif mengidentifikasi Bruce pada saat pertemuan pertamanya itu. Ini dikombinasikan dengan fakta bahwa surat kabar mempertanyakan karakter moralnya karena memiliki 3 anak di luar nikah dari 2 ayah yang berbeda dan 2 anaknya sudah meninggal pada saat itu, yang menyebabkan klaim Julia Anderson terhadap anak tersebut ditolak. Tanpa uang untuk memperjuangkan status anaknya di pengadilan, Julia kembali ke rumahnya di North Carolina. Dia kemudian kembali lagi ke Louisiana untuk menghadiri sidang pengadilan kasus penculikan Walters. Namun pengadilan telah memutuskan bahwa bocah tersebut sebenarnya adalah Bobby Dunbar dan Walters dihukum karena penculikan. Sementara bocah itu yang sekarang sudah dikenal sebagai Bobby Dunbar tetap dalam asuhan keluarga Dunbar. Julia Anderson pun menikah kembali dan akhirnya memiliki 7 orang anak. Menurut salah seorang keturunannya, ia menjadi seorang Kristen yang taat, membantu mendirikan sebuah gereja, dan menjadi seorang perawat. Setelah sekian lama, Julia Anderson masih meyakini bahwa anak tersebut adalah Bruce, anaknya sendiri, dan mengklaim bahwa keluarga Dunbar telah menculik anaknya tersebut. Bruce Anderson atau Bobby Dunbar akhirnya menikah pada tahun 1935 dan memiliki 4 orang anak dan ia meninggal pada tahun 1966. Tapi ceritanya belum berakhir sampai di sini. Skateboard spikes and blades, 3 extremes got everything. Kick flips, grinds, and 7. Kita lompat ke tahun 1999. Cucu dari Bobby Dunbar, Margaret Dunbar, mulai mencari lebih dalam tentang sejarah keluarganya. Margaret Dunbar meneliti melalui koran-koran lama, mewawancarai anak-anak Julia Anderson, dan memeriksa catatan dan bukti yang disajikan oleh pengacara pertahanan Walters. Meskipun pada awalnya Margaret berharap untuk membuktikan bahwa kakeknya adalah seorang Dunbar, namun penelitiannya justru membuatnya meragukan kepercayaannya. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk melakukan tes DNA kepada ayahnya Bobby Dunbar Jr. dan dicocokkan kepada DNA sepupunya, adik dari Bobby Dunbar, Alonzo Dunbar. Saat mereka mendapatkan hasil tesnya, ternyata DNA mereka tidak cocok. Bahkan ayahnya Bobby Dunbar Jr. terkejut dengan hasilnya. Namun, walaupun hasil tes ini membuktikan bahwa kakeknya bukanlah Bobby Dunbar, tidak ada tes yang membuktikan juga bahwa kakeknya adalah Bruce Anderson. Tapi, walaupun tidak ada tesnya, banyak yang percaya bahwa anak itu adalah benar.
Bruce Anderson. Kemana Bobby Dunbar yang asli? Pada bulan Maret tahun 2008, Amerika Public Radio menampilkan The Ghost of Bobby Dunbar, sebuah dokumenter radio tentang penyelidikan kasus oleh Margaret Dunbar. Dia menyatakan pendapatan sendiri bahwa Bobby Dunbar yang asli kemungkinan besar jatuh ke Danau Styx selama perjalanan memancing dan dimakan oleh buaya. Beberapa wartawan berteori bahwa Lacey dan Percy Dunbar telah melakukan sesuatu terhadap putra mereka dan menggunakan Bruce Anderson untuk menutupi perbuatan mereka. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Bobby Dunbar memang benar-benar diculik. Pada interview di tahun 1932, Bobby Dunbar atau Bruce Anderson ini mengingat pengalamannya bersama William Walters. Dia pernah ingat pada saat bersama Walters, ada seorang anak kecil lain yang naik gerobaknya. Namun, anak itu jatuh dan meninggal, kemudian dikubur oleh Walters. Di teori ini, ada yang berkesimpulan bahwa Walters sebenarnya menculik Bobby Dunbar dan Bruce Anderson. Dan secara psikologis, karena kematian Bobby, Bruce Anderson jadi menganggap bahwa dirinya adalah Bobby Dunbar. Kurang lebih sudah 100 tahun, kasus ini masih terus berjalan. Ada keluarga yang mendapatkan anaknya kembali, namun ada juga keluarga yang kehilangan. Dan kasus misteri tentang hilangnya Bobby Dunbar masih belum terungkap hingga saat ini. Itulah kisah misteri dari keluarga Dunbar dan Julia Anderson. Manakah yang kalian percaya? Apakah anak tersebut adalah benar Bruce Anderson ataukah memang dia adalah Bobby Dunbar? Dan kalau betul, kenapa ibunda atau keluarga dari mereka tidak bisa mengenali salah satu anggota keluarganya sendiri, bahkan seorang anaknya sendiri? Berikan komentar kalian di kolom komentar di bawah dan diskusikan kasus ini sedetail mungkin jika kalian ingin. Jika kalian mendapatkan pengetahuan baru dari video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika kalian ingin mengikuti konten misterius secara daily, kalian bisa follow Instagram kami di @gpmisteri. Dan seperti biasa, salam mencekam dan misteri.